hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa yustahabbu ayyusalliya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyati. Ini satu pasal dan disunnahkan seseorang membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baca talbiyah. Jadi setelah selesai baca talbiyah nanti baca selawat. Habis baca selawat baru baca doa. Nah seperti itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasanya 3 kali diulang. Nah selesai 3 kali dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang dimaksud disunnahkan baca selawat kepada Rasulullah setelah baca talbiyah. Wa ayyan uwali nafsihi, dan juga disunnahkan dia berdoa buat dirinya, waliman arada bi umuril akhirati wad dunya, dan juga untuk orang-orang yang ingin ya terkait tentang urusan akhirat dan dunia. Ya, makanya nanti baca Allahumma inni, atau rame-rame Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru ulangi lagi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, udah 3 kali, baca lagi selawat, baca lagi doa, doa yang terkait tentang hal-hal ya urusan-urusan dunia dan akhirat, dan juga minta redho dan sorga. Nah, minta perlindungan dari murka dan neraka Allah. Nah itu ya, makanya ya yang lazim dibaca pada saat kita belajar manasik sama orang-orang tua kita, guru-guru kita dulu, ya itu diajarkannya seperti itu. Ya, makanya itu Bapak Ibu ya dipraktekkan dah kalau nanti lagi ya melaksanakan ibadah haji, ya lagi melaksanakan ibadah umroh. Nah itu dipraktekkan, baca talbiyah, kemudian baca selawat, berdoa, minta redha Allah, minta surga, minta perlindungan murka Allah, minta perlindungan dari neraka, dan minta supaya diberikan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya terkait tentang urusan akhirat dan juga urusan dunia. Nah, ini yang dimaksud wa ayyan wali nafsihi wa liman arada bi umuril akhirati wad dunya. Wa yas'alullaha ta'ala, dan dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta apa? Ridwanahu, ridhonya Allah, wal jannata, dan surga. Wa yasta'izu, dan dia mohon perlindungan bihi, dengan Allah, perlindungan dari apa? Minan nari, dari neraka. Wa yustahabu, dan disunnahkan al-iksaru, memperbanyak minat talbiyati, daripada talbiyah. Jadi ini bacaan talbiyah memang dianjurkan untuk terus diperbanyak, sebab saat orang lagi ihram, baik ihram umroh maupun ihram haji, sebelum dia melaksanakan tahallul, maka tidak ada bacaan-bacaan yang paling bagus kecuali talbiyah. Sebab itu yang diajarkan sama Rasulullah. Makanya nanti dari beberapa mazhab yang 4 itu berbeda pendapat. Ada yang bilang baca talbiyah termasuk rukun dalam haji, ada yang bilang syarat sahnya haji, tapi ada yang bilang juga sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji, termasuk umroh di situ disebut. Ya, nah kita makanya yang sunnah tuh, mazhab Imam Syafi'i, ashab Imam Syafi'i menyatakan baca talbiyah itu hanya hukumnya sunnah. Ya, sehingga dianjurkan saja untuk memperbanyak. Seandainya ada orang kagak baca talbiyah pun tetap ya menurut mazhab Imam Syafi'i hajinya umrohnya sah. Ya, tapi tidak dapat fadilah keutamaan membaca talbiyah. Nah, seperti itu. Wa yustahabbu, dan disunnahkan zalika itu. Jadi musyari ilainya apa? Yaitu membaca talbiyah. Ya disunnahkan zalika opo, ya mengkono mazkur kalau di Jawa ngomongnya begitu. Ya disunnahkan
ya maksudnya baca talbiyah fi kulli halin, di setiap hal, di setiap saat. Qaiman baik dalam posisi dia berdiri, wa qaidan maupun dalam posisi dia duduk, wa masyian maupun dia dalam keadaan berjalan, wa raqiban dalam keadaan berkendaraan, wa muttaji'an baik dalam keadaan berbaring, wa nazilan wa sairan baik turun maupun naik, wa muhdisan baik dalam keadaan hadas enggak punya wudu, wa junuban maupun dalam keadaan junub punya hadas besar, wa haidan dan dalam keadaan haid. Itu semuanya dianjurin. Ya, pikuli hal itu begitu maksudnya. Dalam setiap kondisi keadaan, lagi diri, lagi duduk, lagi jalan, lagi berkendaraan, lagi berbaring, naik ke atas bukit, turun, ya kemudian muhdis, orang yang lagi enggak punya wudu itu namanya muhdis. Kalau junub orang yang punya hadas besar, ya belum sempat dia ngangkat hadas besarnya, ya begitu. Nah, itu dia punya junub. Seandainya dia punya junub, ya itu tetap disunnahkan baca talbiyah. Ya, kan bisa aja kemungkinan ya di dalam keadaan ihram lagi tidur ihtilam, bermimpi mengeluarkan air sperma. Nah, kan junub namanya dia. Nah, bisa terjadi begitu. Seandainya dia belum sempat mandi, nah itu tetap dianjurkan disunnahkan baca talbiyah. Nah, perempuan yang lagi dalam keadaan haid, misalnya di padang Arafah, ya perempuan lagi haid, ya atau dia setelah lagi wukuf gitu, ya kebetulan dalam keadaan haid, ini kan nggak apa-apa. Ya, jadi seorang perempuan ibu kalau seandainya lagi berangkat haji, nanti pada saat lagi wukuf di padang Arafah haid, nggak usah bingung. Ya karena memang ya itulah ya sudah ditentukan oleh Allah begitu. Tetap ya nggak apa-apa baca bacaan talbiyah, walaupun kagak boleh sholat, ya nggak boleh baca Quran. Tapi ibu-ibu tuh yang dalam keadaan lagi ihram haji, ya saat lagi wukuf di padang Arafah, tetap disunahkan baca talbiyah. Ya kan kadang-kadang ada orang perempuan udah usaha ikhtiar minum obat dan lain dan sebagainya, tapi mungkin karena ada satu hal dan lain-lain, mungkin karena terlalu capek, letih atau apa saja, akhirnya ya mengeluarkan darah, haid dia pada saat lagi di padang Arafah. Nah itu nggak usah bingung, nggak apa-apa. Nah nanti kalau udah suci bersih, dimandi, baru kalau memang dia mau melaksanakan ya tawaf ifadah, ya silahkan dia tawaf ifadah. Nah saat di padang Arafah, saat mabit di Mina, pada saat mabit di Muzdalifah, ya pada saat mau melontar Jumratul Aqabah, itu tidak ada masalah. Ya bagi perempuan yang dalam keadaan haid, ya jadi nggak usah bingung. Ya begitu. Dulu banyak yang pada nanya, Ustaz bagaimana nih saya haid. Nggak apa-apa ibu, lanjutin aja sampai ngelontar Jumratul Aqabah. Nah udah tahallul awal tuh, selesai dia melontar Jumratul Aqabah, kan udah tahallul awal tuh. Nah kira-kira dia mau kemana? Ya jangan tawaf ifadah dulu, berarti dipulang aja ke Minah dulu, udah bermalam di Minah. Ya bikin napar awal misalnya atau napar sani, nanti tanggal 12 atau tanggal 13 dia baru berangkat ke Mekah. Nah kalau udah suci dimandi baru tawaf ifadah. Ya begitu tawaf ifadah. Iya nunggu suci. Kalau mau tawaf ifadah harus nunggu suci. Tapi kalau belum suci nggak apa-apa, udah berangkat ke Mekah tunggu aja terus dah. Nah nanti 1 hari 2 hari udah bersih, nah baru dia langsung melaksanakan tawaf ifadah. Nah kalau udah tawaf ifadah selesai dah, ya nanti ya hajinya otomatis udah tahallul sani, seperti itu. Ya, jadi tetap disunnahkan sebelum dia Jumratul Aqabah atau tawaf ifadah, itu orang yang ihram ya disunnahkan baca talbiyah. Makanya yang kemarin saya sampaikan, pada malam takbiran, saat-saat ya jamaah haji ada di Muzdalifah, di Mina, itu nggak perlu dia takbir ya seperti kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, karena memang dia yang disunnahkan bacanya apa? Talbiyah. Nah nanti kalau udah Jumratul Aqabah atau dia sudah tawaf ifadah, salah satunya yang dikerjain, ya itu silahkan aja, boleh, karena dia udah masuk tahallul awal namanya. Jadi boleh deh tuh dia baca takbir.
Wa inda tajaddudil ahwali wa taghayyuriha, dan ketika ada perubahan situasi kondisi dan ada perubahannya zamanan wa makanan, baik waktu maupun tempat, wa ghaira zalika, dan lain-lain itu, ka iqbalil laili wan nahar, seperti datangnya malam, datangnya siang, kan itu namanya perubahan waktu, datang malam ya, datang siang. Nah itu tetap kita disuruh baca talbiyah. Wa indal ashari, dan ketika masuk sahar, waktu sahur tuh ya, jam 3 dini hari, jam setengah 4, jam 4, itu namanya waktu sahar. Itu waktu yang istimewa Bapak Ibu Saudara. Makanya kita di waktu sahar ini di bulan Ramadan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bangun untuk makan sahur, tapi jangan semata-mata makan doang. Bangun tong-tong suruh makan sahur, makan, habis makan tidur lagi. Ya, jadi minimal bangun, bersih-bersih, ambil air wudhu, sholat walaupun hanya 2 rakaat. Ya, sebelum makan sahur tuh minimal kita udah bersih-bersih, udah punya wudhu, udah sholat walaupun hanya 2 rakaat. Ibu-ibu juga begitu, sebelum menyediakan makanan santapan sahur ya buat keluarga, minimal sholat terlebih dahulu walaupun hanya 2 rakaat. Nah kalau bangun jam 3, Ustadz Ridho udah bangunin tuh ya jam 3, ya jangan sampai kesiangan maksudnya kita. Nah begitu jam 3, jam setengah 4, nah itu masih ada waktu kita untuk apa? Sholat ya, walaupun hanya 2 rakaat. Nah seperti itu. Wajtima'ir rifaqi, dan ketika ketemu sama teman, sahabat, rekan, wah kita tiba-tiba ya saat ya di Padang Arafah atau di Muzdalifah, di Mina, ketemu sama rifaq, sama teman, sama ya sahabat, ya itu boleh saat itu kita baca talbiyah ya. Jadi baca talbiyah itu kapan saja, sampai-sampai ketemu sama teman yang mungkin dari kloter yang berbeda. Kita nggak tahu bakalan ketemu di kloter 1, yang satu kloter 2 atau kloter 5 atau gelombang 1, gelombang 2, kan jauh sekali, tapi bisa ketemu. Nah saat itu kita juga dianjurkan baca talbiyah. Wa indal qiyami wal qu'udi, begitu juga ketika bangun dan duduk, wasyu'udi naik, wal hubuti dan turun, wal rukubi dan ketika naik kendaraan, wan nuzuli turun dari kendaraan, wa adbaris sholawati dan setelah sholat. Adbar itu maksudnya setelah kita melaksanakan sholat, wa bil masajidi kulliha, dan di masjid-masjid semuanya. Wal asahu, yang paling sahih, annahu la yulabbi, bahwasanya dia tidak perlu baca talbiyah fi halit tawafi wa sa'i, pada saat lagi tawaf dan sa'i. Tapi kalau lagi tawaf, lagi sa'i, nah itu tidak perlu baca talbiyah. Ulama ada yang ngajarin tuh Bapak Ibu Saudara, kalau kita mulai istilam tuh ya bismillahi Allahu Akbar, selesai dah, jangan baca talbiyah. Ya, kalau kita lagi umrah misalnya, atau kita mau tawaf ifadah, ya begitu, kita belum tahallul awal misalnya. Nah itu kalau kita masuk tawaf, ya ketika kita udah istilam bismillahi Allahu Akbar, ketemu dengan Hajarul Aswad, nah saat itu jangan baca talbiyah. Kenapa? Karena di dalam tawaf ada zikir yang dianjurkan sama Nabi, ini dibaca saat tawaf. Ya, nanti sa'i juga begitu, jangan baca talbiyah. Kenapa? Karena dalam sa'i ada zikir tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud la yulabbi fi halit tawaf was sa'i. Jadi seorang menurut kaul yang paling sahih tidak dianjurkan untuk baca talbiyah saat lagi tawaf dan lagi sa'i. Alasannya li'anna lahuma, karena sesungguhnya keduanya tawaf dan sa'i azkaron, itu memiliki zikir-zikir mahsusotan yang sudah ditentukan. Wa yustahabbu, dan disunahkan ayar sautahu, mengangkat volume suaranya bitalbiyati, dengan talbiyah. Jadi kalau bisa disunahkan diangkat volume suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Itu kalau orang-orang Indonesia udah orang udah paham banget, udah tahu. Ya, kadang-kadang dilaguin lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu
Itu kadang-kadang orang-orang dari negara-negara lain, Pak, kalau kita lagi mimpin, dia ngikutin tuh dia, ngasih jempol dah, ngasih jempol, didemen. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita dianjurkan ya angkat volume suara kita, baca talbiyahnya, baca talbiyah. Itu sunnah ya, bihaitsula yasyuqu alaihi, manakala memang tidak membuat masyakot atasnya. Walaisa lil mar'ati raqus sauti, dan tidak boleh bagi orang perempuan mengangkat suaranya. Tapi kalau orang perempuan, kalau bisa jangan. Suaranya takut nanti jadi fitnah. Karena ada satu pendapat sautul mar'ah aurah. Ya, ini sekarang banyak pemimpin jamaah umroh haji perempuan ya. Terus suaranya kerasan dia. Ya. Sekarang beranian orang perempuan sama orang laki, ya. Nah, seperti itu. Padahal ya kalau orang perempuan yang bagus jangan mengeraskan suaranya. Ya, begitu. Ya, jadi ada satu pendapat memang suara orang perempuan itu aurah. Ya, sehingga di sini bilang laisa lil mar'ati rabun lisaut. Ya, jadi tidak boleh bagi orang perempuan rabus saut. Ya, mengangkat volume suaranya. Boleh kedengeran tapi jangan terlalu ya volumenya diangkat ya, jangan terlalu keras maksudnya. Beda dengan orang laki. Kalau orang laki silahkan syiar ya, syiar. Li'anna sautaha yukhaful ibtinanu bihi, karena suara orang perempuan dikhawatirkan nanti memunculkan fitnah. Wa yustahabu ayuqarriru talbiyata, dan disunahkan mengulang-ulang talbiyah kullam marratin salasa marratin, setiap kali 3 ya Pak aksaro. Jadi 3 kali baca selawat, 3 kali baca selawat plus doa. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Wa ya'ti biha mutawaliyatan, dan datang dengan baca talbiyah terus menerus, la yaqtauha bikalamin, tidak perlu diputus bacaan talbiyah dengan omongan wala ghairihi, dan lainnya. Wa in sallama alaihi insanun, apabila ada orang lagi baca talbiyah kemudian ada orang lain mengucapkan salam kepada orang yang lagi baca talbiyah, raddas salama, maka dia boleh menjawab salam. Lagi baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ketemu sama temannya assalamualaikum, waalaikumsalam, lanjut lagi labbaik Allahumma labbaik. Nah, begitu maksudnya. Wa yukrahu salamu alaihi, dan dimakruhkan salam atasnya fi hazil halati, dalam situasi kondisi ini. Ya, jadi kalau kita lagi talbiyah nggak usah ngucapin salam, udah baca talbiyah aja, ketemu teman terusin aja baca talbiyah. Tapi kalau ada teman kita yang mengucapkan salam, kita wajib jawab salam tersebut. Tapi kalau kita yang memulai salam nggak perlu, ya kita lagi baca talbiyah terusin aja baca talbiyah. Wa idza ra'a syai'an, apabila dia melihat ada sesuatu fa'ajabahu, dan dianggap itu aneh sesuatu tersebut, qala, maka dia ucapkan doa labbaik innal aisya aisyul akhirah iktidaan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia lagi ya muhrim nih, orang lagi ihram yang memang dianjurkan baca talbiyah, kemudian dilihat ada sesuatu yang aneh sama dia, ya maka jawabannya apa yang dibaca? Labbaik innal aisya aisyul akhirah. Nah, begitu bacaannya. Jadi labbaik innal aisya aisyul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Nah, itu mengikut ittiba atau iktida bi Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, dan ketahuilah anna talbiyata, sesungguhnya talbiyah itu la tazalu mustahabatan, senantiasa dianjurkan. Talbiyah itu senantiasa disunnahkan. Sampai kapan nih batasnya? Hatta yarmiya jumratal aqabati yauman nahri au yatufa tawafal ibadati in qaddamahu alaiha. Ya, jadi ya talbiyah itu terus menerus disunnahkan sampai orang itu melaksanakan melontar jumratul aqabah, tepatnya tanggal 10 hari nahar. Jadi itu Pak, Ibu, kalau hari nahar nih, misalnya sekarang nih, ya pagi begini, ini tanggal 10. Ya, nah itu kita disunahkan melaksanakan jumratul aqabah. Posisi kita masih dalam keadaan ihram. Ya, pakai pakaian ihram. Jumratul aqabah dulu. Nah, nanti kalau ada jumratul aqabah, ya kita bawa batu 7, kita melontar,
nah selesai Jumratul Aqabah selesai, berarti kita udah tahallul awal. Nah kalau udah tahallul awal, udah selesai baca talbiyahnya, begitu. Atau yang kedua, setelah orang itu melaksanakan tawaf ifadah, ya jika dia udah mendahulukan atasnya, kalau dia udah melaksanakan tawaf kudum, ya nanti dia tinggal tawaf ifadahnya. Nah kalau udah tawaf ifadah, berarti udah selesai juga dia apa? Ya membaca talbiyah. Pokoknya pilih satu di antara dua. Apakah dia sudah melaksanakan Jumratul Aqabah lebih dulu, atau memang dia sudah melaksanakan lebih dulu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf rukun haji. Yaitu namanya tawaf ifadah. Sebab tawaf itu macam-macam. Ada tawaf kudum, ada tawaf wada, ada tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah rukun haji itu mesti dibawa. Seorang kalau belum tawaf ifadah belum sah hajinya, karena itu rukun. Makanya orang perempuan kalau dalam keadaan haid selama belum tawaf ifadah tetap ditunggu sampai dibersih. Nah kalau udah bersih baru dia melaksanakan tawaf ifadah. Sebelum dia melaksanakan tawaf ifadah maka belum sah hajinya. Ya begitu. Tunggu dulu sampai dia suci. Ada lagi tawaf wada. Kalau tawaf wada ini hukumnya wajib. Ya wajib. Apabila ada orang perempuan kebetulan meninggalkan Mekah, ya kemudian dalam keadaan haid, nah berarti dia tidak perlu melaksanakan tawaf wada. Tapi kalau tawaf ifadah wajib. Nah ada lagi tawaf kudum, ya tawaf sunnah, ya pada saat dia datang sebagai salah satu ya pendahuluan. Ya jadi kalau Ka'bah itu biasanya dengan tawaf, ya tapi kalau kita ke masjid biasanya penghormatannya dengan sholat. Makanya ada sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita masuk Ka'bah itu namanya tawaf kudum. Nah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya dia sudah melakukan salah satu daripada dua ini, Jumratul Aqabah di hari nahar, atau dia sudah tawafnya tawaf ifadah, maka saat itu berhentilah dia ya membaca talbiyah. Faiza bada abi wahidin minhuma, apabila seorang sudah memulai satu saja daripada dua di atas tadi, baik Jumratul Aqabah maupun tawaf ifadah, qata'at talbiyah, maka putus udah talbiyahnya, selesai. Ma'a awali syuru'ihi, bersama awal dimulainya, fihi padanya, wastaghala, dan dia mulai sibuk bitakbir. Baru dia sibuk dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dia takbir, ya seperti itu. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa yulabbi, dan bertalbiyah siapa? Al-mu'tamiru, orang-orang yang umrah, hatta yastalimar rukna, sehingga istilam dia kepada rukun. Ya, jadi kalau dia udah mulai istilam, nah saat itulah dia selesai ya baca talbiyahnya bagi orang yang umrah. Ya, kita tuh ketika umrah mulai dari ya ngambil mikot, ya kan perlu ngambil mikot namanya Pak Ibu, ya ngambil mikotnya di mana? Di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Kalau kita dari Madinah misalnya dari Bir Ali, kalau kita memang posisinya sudah ada di Mekah pengen umrah, kita cari ada tempat yang terdekat namanya yaitu Masjid Aisyah, ya itu ada Masjid Aisyah namanya. Nah silahkan, atau Masjid Ja'ronah, ya itu yang dekat dua itu. Nah dari situ kita sudah ya niat ihram. Nah mulai dah baca talbiyah, terus baca talbiyah sampai kapan? Sampai dia istilam. Ya kalau udah mulai istilam, mulai daripada umrohnya, nah itu selesai baca talbiyahnya. Begitu pendapat Imam Syafi'i. Faslun, ini satu pasal, iza wasalal muhrimu ila harami Makkah, apabila orang yang ihram sampai ke tanah haram Mekah, zadahullahu syarafan, moga Allah tambahkan dia kemuliaan, ustuhibbalahu, maka disunnahkan bagi orang yang sudah masuk ke tanah haram Mekah ayyakula, untuk membaca doa. Nih Bapak Ibu, misalnya mau pergi ke Mekah, pada saat sampai di tanah haram Mekah, maka baca nih doa, Allahumma haza haramuka wa amnuka faharrimni alan nari, faharrimni alan nari wa aminni min azabika yauma tab'asu ibadak waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Nah itu bacaannya. Ya Allah, ini tanah haram kamu,
dan tanah amannya kamu. Haramkan saya dari api neraka, amankan saya dari siksa kamu. Di hari kamu akan bangkitkan hamba-hamba kamu. Jadikanlah saya dari kekasih-kekasihmu dan orang-orang yang taat kepada kamu. Dan kemudian dia boleh baca doa dah, wa yad'u bima ahabba, dibaca doa yang dia sukai, dicintai. Minimal ini. Ya, jadi tanah haram Mekah maksudnya biar supaya kita juga dimuliakan, diharamkan dari api neraka. Ini tanah aman supaya kita juga diamanin dari azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tanah haram Mekah. Nanti ada tanah haram Madinah lagi. Awalnya tanah haram cuma satu, ya haram Mekah. Nah setelah itu tambah lagi satu, haram Madinah, karena di situ ada ya makam Rasulullah, ya sehingga disebut dengan haramain, dua tanah haram, ya haram Mekah dan tanah haram Madinah. Ya, jadi asalnya dari satu haram Mekah, kemudian tambah lagi satu haram Madinah. Makanya ya pemimpin di Arab Saudi dikenal dengan apa? Khadimul Haramain. Ya khadim itu hanya pelayan, ya pelayan, ya dua tanah haram baik Mekah maupun Madinah. Paslun, ini satu pasal, fa iza dakhala Makkah, apabila seorang masuk kota Mekah, wa waqa basaruhu, dan dia fokuskan matanya alal Ka'bati, kepada Ka'bah, wa wasalal masjid, dan setelah dia sampai ke masjid, ustuhibba, maka dianjurkan lahu bagi orang tadi, ayyar payadaihi, untuk mengangkat dua tangannya, wa yad'u, kemudian berdoa. Faqad jaa annahu yustajabu du'aul muslimi, maka sungguh telah datang keterangan bahwasanya dianjurkan ya doa orang muslim inda ru'yatihi al-Ka'bah, ketika melihat Ka'bah. Jadi salah satu doa yang mustajab itu doa saat kita ngelihat Ka'bah. Ya, jadi pada saat kita ngelihat Ka'bah itu doa kalau kita panjatkan mustajab. Artinya mustajab itu doa enggak ditolak. Nah doanya apa yang diajarkan? Nah ini doanya, Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, wa zid man sarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Nah itu bacaannya. Jadi pada saat kita ngelihat Ka'bah, maka pertama kali yang kita baca ini. Ya, karena Ka'bah itu mulia, supaya kita nanti dikasih kemuliaan. Ya, Ka'bah itu ta'zim, mulia, agung. Ya, sehingga kita minta supaya ya dimuliakan. Ya Allah, tambahkan hazal bait, ini rumah, tasrifan, kemuliaan, ta'ziman, ta'zim, takriman, sama juga wa mahabatan, dan kewibawaan. Jadi memang salah satu rumah Allah yang mulia itu Ka'bah. 120 rahmat tiap hari Allah turunkan, ya fi hazal bait, dalam hadis Nabi begitu. Jadi Allah turunkan 120 rahmat ke bait ini, ya maksudnya ke Ka'bah. 60 rahmat Allah kasih buat orang-orang yang tawaf, 40 rahmat Allah kasih buat orang-orang yang sholat di depan Ka'bah, dan sisanya 20 rahmat itu Allah kasih buat orang-orang yang hanya memandang-mandang Ka'bah, melihat-lihat Ka'bah. Tuh, makanya kita kalau di Mekah tuh Bapak Ibu, Masya Allah, kalau habis sholat subuh kita nggak langsung pulang. Ya, kita liatin tuh Ka'bah. Ya, walaupun kita kagak baca apa-apa, liatin aja, kita pandangin aja tuh Ka'bah, enak. Ada bangku dah, kita duduk di depannya tuh, kita ambil bangku, kita liatin saja tuh Ka'bah, kita pandang. Itu dapat pahala. 20 rahmat alokasi buat orang yang cuma ngelihat Ka'bah doang, memandang Ka'bah. Apalagi sambil dibaca-baca doa, dibaca Quran, dibaca doa, dibaca selawat, dibaca zikir. Dikagak baca apa-apa aja tuh Bapak Ibu Saudara, dicuma pandang aja tuh Ka'bah, itu udah dapat 20 rahmat. Nah itu yang dimaksud begitu mulianya Ka'bah. Setiap hari Allah turunkan 120 rahmat. Tuh kalau kita bisa ya tawaf. Tuh makanya banyakin tawaf sunnah. Ya, begitu. Tawaf sunnah. Nih calon-calon jamaah haji, ya karena lama di Mekah. Ya, 30 hari di Mekah lama. Nah, salah satunya kalau datang misalnya subuh ya jam 3 kita udah
ke Masjidil Haram. Nah pertama kita tawaf sunnah aja dah. Tawaf sunnah supaya dapat 40 rahmat. Tawaf sunnah. Ya tawaf sunnah mah sebentar, nggak lama. Ya 10 menit ya juga selesai. Ya yang lama kan sa'i. Ya kalau sa'i lama dah. Ya kalau kita tawaf nggak terlalu lama. Apalagi kita memang langsung dekat Ka'bah. Ya jaraknya ya dekat dengan Ka'bah. Kalau semakin jauh dari Ka'bah ya semakin lama. Apalagi saat ini di Ramadan Pak. Ya Allah, itu di lantai yang paling atas orang tawaf penuh juga. Ya, itu di atas. Padahal jauh banget itu. Ya sekali putaran, yang di bawah mungkin udah 3 kali. Ya mungkin udah 4 kali putaran. Ya itu begitu. Karena memang jauh bener. Orang segitu banyaknya. Masya Allah, benar-benar ya kemuliaan Ka'bah di bulan Ramadan. Ya itu bisa kita lihat dah. Ya itu manusia benar-benar banyak sekali. Ya itulah magnet yang terbesar ya di dunia ini apa? Ka'bah. Sehingga orang ingin ke sana semuanya. Ya seperti itu. Nah itu kita baca Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid, dan tambahkanlah man sarrafa orang memuliakan Ka'bah wa karamahu mimman hajahu dari orang yang pergi haji, orang pergi umrah, ya ditambahin apanya? Tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra, kemuliaan dan kebaikan buat orang yang sedang haji dan sedang umrah. Wa yaqulu, kemudian dia ucapkan lagi Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Nah ini ketika mau masuk ya pintu Masjidil Haram. Ya kalau sekarang kita baca Allahumma antas salam dulu karena memang Ka'bah belum kelihatan. Ya, karena memang Ka'bah ya masih tertutup dengan tembok-tembok masjid. Jadi ketika kita masuk awalnya ya baca Allahumma antas salam dulu. Ya, seperti itu. Ya, jadi setelah kita masuk ke pintu Masjidil Haram, jalan terus baru dah kita turun. Ya, itu kan ketika mau masuk Ka'bah sekarang kita naik lift dulu tuh Bapak Saudara, turun ke bawah. Ya, jadi kita naik lift dan turun ke bawah. Persyaratannya orang laki sekarang harus pakai ihram. Walaupun kita sebenarnya kagak mau tawaf, kagak mau melaksanakan sa'i, ya tetap harus pakai pakaian ihram. Walaupun cuma sholat subuh aja. Kita pengen sholat subuh, sholat zuhur, sholat isya, sholat maghrib di depan Ka'bah, harus pakai pakaian ihram. Kalau nggak pakaian ihram, dioper kemana-mana kita, nggak bisa. Nah begitu. Sehingga kalau orang laki itu setiap kali mau sholat di depan Ka'bah syaratnya harus pakai pakaian ihram. Walaupun pakai celana dalam gak apa-apa dah. Yang penting dia pakai pakaian ihram karena memang dia bukan lagi ihram, bukan umroh, tapi sekedar pengen sholat di depan Ka'bah tetap harus pakai pakaian ihram. Sehingga disiasati aja. Saya bilang jamaah udah pakai celana dalam aja nggak apa-apa. Ya begitu. Ya, kenapa? Karena kita ya posisinya pengen sholat subuh di depan Ka'bah. Nah, seperti itu. Kita bisa nanti apa? Ya, tawaf sunnah dan sebagainya. Nah, habis baca Allahumma antas salam, nah karena masuk pintu Masjidil Haram baru nanti kita masuk terus menuju Ka'bah. Nah, pada saat kita ngelihat Ka'bah baru baca Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan dan seterusnya. Sumayyada'u, kemudian dia berdoa bima syaa, dengan sesuatu yang ia kehendaki, min khairatil akhirati wad dunya, berupa kebaikan-kebaikan baik yang ada di akhirat maupun di dunia. Wa yaqulu, dan dia berkata inda dukhulil masjidi, ketika masuk masjid, maqaddamna fi awalil kitab, yaitu yang telah saya dahulukan keterangannya di awal kitab, fi jami'il masajid, sama seperti kita masuk ke masjid-masjid semuanya yang lainnya. Nah itu ketika masuk ke ya masjid doa-doanya sama saja, kata Imam Nawawi. Paslun, ini satu pasal fi azkarit tawafi, menerangkan tentang zikir-zikir terkait tentang tawaf. Nah kalau sekarang istilahnya kita mau tawaf, ya, nanti di dalam tawaf ada bacaannya, zikir-zikirnya. Nah ini diajarkan sama Imam Nawawi.
Yustahabu disunahkan ayyakula berkata siapa seseorang inda istilamil hajaril aswadi awalan ketika di istilam di hajaril aswad awalnya, wa indab tidak itawafi aidon dan ketika memulai tawaf juga. Jadi pada saat dia istilam dengan hajaril aswad dan itu sebagai salah satu tanda awalnya di mau tawaf. Biasanya orang kalau mau tawaf cari dulu hajaril aswad. Ya, itu tandanya ada dua. Hajar aswad itu sendiri atau ada lampu hijau. Di pojok tuh dari Masjidil Haram ada lampu hijau Bapak Ibu. Kalau dulu itu masih ada ya garis hitam kecoklatan. Saya dulu pernah juga tuh masih belum dibangun ya Masjidil Haram. Pernah juga alhamdulillah ya ngerasain tuh yang kata guru saya cari yang namanya tiang Jibril. Sekarang tiang Jibril udah ya habis dia renovasi ya. Kalau dulu masih itu ketahuan digambarkan nih tiang Jibril di sini nih ya, nanti ente datang ke sini. Nah begitu. Jadi dulu masih ada garis coklat ya, jadi setiap kali kita mau tawaf mulainya dari garis coklat. Sekarang garis coklatnya udah nggak ada. Nah seperti itu, garis coklat udah nggak ada, kemudian diganti dengan apa ya, lampu hijau di pojok tuh. Nah itu tanda kita mau istilam, berarti ke arah pojok sana, sudut sana namanya hajarul aswad. Ya, nah mulai dah tuh kita ya di situ istilam. Ya begitu ya Bapak Saudara. Sama yang namanya sumur Zam-Zam, dulu bi'ru Zam-Zam masih ada, sehingga kita disunahkan sholat di situ. Ya berdoa di situ. Saya alhamdulillah juga masih nemuin tuh yang namanya sumur Zam-Zam. Nah, tapi setelah itu, setelah tahun 2002 ke sana, ya itu ditutup udah. 2003, 2004 udah dipugar, sehingga sumur Zam-Zam udah nggak kelihatan lagi sampai sekarang. Ya, jadi kita nggak bisa ngelihat ma'u atau bi'ru Zam-Zam. Yang ada cuma airnya doang. Ya, di keran-keran sama di galon-galon. Nah, seperti itu. Dulu kata Ki Haji Abdul Hadi, saya masih ingat benar dipesan sama beliau. Ya nanti ente ya kalau jam 3 ya itu ke sumur Zam-Zam. Nah begitu. Tuh katanya malaikat-malaikat para wali banyak yang lagi pada wudhu. Ya nanti banyak cipretan-cipretan air Zam-Zam di situ di sumurnya. Nah begitu. Ke situ ente. Nah itu pesan ke Abdul Hadi pernah begitu. Ya. Nah sekarang sudah tidak ada lagi. Ya karena memang sumur Zam-Zam itu udah ya diratain bangunan semuanya. Ya, palingan nanti ada tinggal ya itu pipa-pipanya aja. Nah, aliran-aliran air Zam-Zam yang dialirkan sampai ke Masjid Nabawi yang memang sampai sekarang belum juga sampai. Ya, itu arahnya nanti bakalan aliran itu Bapak Saudara mau diteruskan ke Masjid Nabawi. Sebab itu galon-galon yang ada di Masjid Nabawi sama air Zam-Zamnya diambil dari ya air Zam-Zam di Masjid ya Haram. Nah, seperti itu. Ya, jadi artinya ya memang banyak hal-hal yang benar-benar penting ya menurut sejarah ya itu sekarang sudah tidak diadakan. Dulu masih banyak orang kalau pergi haji minta air Ja'ronah. Ya, kalau ke Ja'ronah itu airnya yang laku. Ya, dari dulu tuh Pak, Ibu, orang kalau pulang haji pasti yang dicari air Zam-Zam sama air Ja'ronah. Sekarang sumur Ja'ronah ditutup juga, udah nggak ada. Ya, seperti itu. Karena orang-orang Arab bilang, wah ini ntar musyrik katanya. Dibilang begitu aja. Ya, jadi air Ja'ronah udah nggak ada. Mungkin Bapak Saudara yang di tahun-tahun sebelum 2000 ya, itu ya ngalamin masih nemuin sumur Ja'ronah. Itu airnya termasuk banyak yang minta, apalagi orang-orang kampung kita bawa air Ja'ronah enggak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sekarang yang begitu-begitu kagak ada dah tuh. Ya. Jadi ketika dia memulai tawaf ya pada saat dia mau istilam. Nah, di sini bilang bismillahi wallahu akbar. Ya, di istilam begitu. Ya, jadi pertama kan takbil, mencium hajar aswad. Tapi kalau untuk mencium udah susah. Sekarang orang mau tawaf mencium hajar aswad dulu nggak mungkin, istilam.
Nah, istilam itu dari jauh dibilang bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaannya tuh. Ya bismillah wallahu akbar. Allahumma imanan bika, ya Allah saya beriman kepada engkau, wa tasdiqan bi kitabika saya membenarkan kitab engkau Al-Qur'an, wa wafan bi ahdika dan memenuhi janji engkau, wa tibaan dan saya pun ya senantiasa ittiba ngikut li sunnati nabi kepada sunnah nabi engkau sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca habis istilam, dibaca dah tuh Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabika sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabu dan disunahkan ay qarira hadzal dzikr ya diulang-ulang zikir ini inda muhazzatil hajar aswad ya ketika terus sampai ngepasi hajar aswad fi kulli taufatin setiap kali dia ya berputar saat tawaf ya hitungan pertama, hitungan kedua sampai hitungan yang ketujuh itu kita selalu mulai dengan bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafan bi ahdika wattiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti dia habis baca doa-doa yang lain terus sampai rukun yamani dibaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai lagi di Hajar Aswad di istilam lagi. Itu begitu maksudnya. Habis istilam dibaca sambil istilam bismillahi wallahu akbar terus dibaca Allahumma imanan bika. Nanti putaran kedua begitu lagi. Putaran ketiga ketika lagi mau ngepasin Hajar Aswad itu lagi yang dibaca. Nah, ini yang dimaksud sunnah ya takrir dari ayyukarrir. Jadi ya berulang-ulang zikir ini dibaca setiap kali dia berhadapan dengan Hajarul Aswad. Berarti 7 kali dia baca. Karena kita kan 7 kali tuh ngelilingin. Ya, Hajar Aswad 1, nanti ketemu lagi hitungan pertama, terus ketemu lagi hitungan kedua. Nah, setiap kali ketemu dengan Hajar Aswad disunnahkan baca yaitu bismillahi wallahu akbar, Allahumma imanan bika dan seterusnya. Wa yaqulu dan dia juga berkata, artinya berdoa fi ramlihi fil aswatis salasah di dalam lari-lari kecilnya di putaran yang ketiga. Ya Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa zanban maghfura wa sa'yan mashkura. Itu dibaca di putaran pertama, putaran kedua dan putaran ketiga. Itu namanya fi ramli fil aswatil baqiyah. Ya gitu. Ya jadi fi ramli fil aswatis salasah. Jadi putaran pertama baca Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan maghfura wa zanban ya maghfura wa sa'yan mashkura. Nanti putaran kedua begitu, putaran ketiga juga begitu. Nah, tinggal 4 putarannya apa? Wa yaqulu fil arba'atil baqiyah dan dia ucapkan doa pada putaran 4 yang sisanya. Ya Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam wa antal a'azzul akram. Itu bacanya Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam wa antal a'azzul akram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ahabbu ma yuqalu fit tawaf, yang paling saya cintai sesuatu yang dibaca dalam tawaf Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih. Karena memang kagak mesti doanya harus ini dan ini. Ya, jadi ada yang baca kata Imam Syafi'i, saya mau paling demen baca doanya, ya itu aja Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih. Nah, begitu. Ada orang yang baca Quran aja tuh. Putaran pertama, putaran kedua dibaca Quran. Ada yang baca selawat. Ada yang baca putaran pertama ini, putaran kedua ini, putaran ketiga, putaran keempat, putaran ketujuh. Silahkan. Namanya juga doa ya, yang jelas ya itu ada tempat-tempat yang mustajab. Jadi enggak mesti harus ini yang dibaca, harus itu yang dibaca, enggak.
Ya, sehingga kata Imam Syafi'i, saya mah yang paling saya sukai pada saat tawaf, saya baca doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih. Qala, beliau Imam Syafi'i berkata, wa uhibbu ayyuqala fi kullihi, dan saya cinta untuk mengucapkan semuanya. Ya, itu begitu. Dibaca itu di putaran pertama, kedua, ketiga. Makanya ya rukun Yamani ya sampai ke Hajar Aswad itu doa juga boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Wa yustahabbu, dan disunahkan ayat wa fi ma baina tawafihi, disunahkan seorang berdoa pada sesuatu baina tawafi, antara tawafnya, bima ahabba, dengan sesuatu yang ia cintai, min dinin, dari urusan dunia, dari urusan agama, wa dunya, dan dunia. Walau da'a wahidun, kalau seandainya ada satu orang yang berdoa, wa amanna jama'atun, kemudian jamaah tinggal ngikut amin aja. Ya, jadi yang berdoa cuma satu orang, sementara jamaah yang lain tinggal mengaminkan, fahasanun, itu bagus. Ya, jadi nggak perlu ngikutin, udah amin, amin. Nah, itu termasuk hasan. Jadi kalau ada orang baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ini dibilang amin, amin, itu boleh, nggak apa-apa. Fahasanun, itu bagus. Wahukiya, dan diceritakan, ya diceritakan anil Hasan, dari Sayyidina Hasan rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, anna doa, sesungguhnya doa, yustajabu, diijabah, hunalika, di sana, fi khamsata asar maudian. Ya, kata Imam Hasan, ada doa yang mustajab kalau kita sampaikan di sana. Nah, di sana itu ada 5 tempat, ada 5 posisi, ada 5 titik yang sangat ya kita tahu, supaya nanti ketika kita datang ke sana dalam ibadah haji, kita cari tuh 15 tempat tersebut. Ya, kata Imam Hasan seperti itu. Ya, jadi ada 15 titik, ya itu termasuk tempat yang mustajab. Di sini nggak ada, cuma di sana aja. Pertama, fit tawaf, pada saat lagi tawaf. Kalau lagi tawaf tuh di mana aja dah. Pokoknya saat lagi tawaf itu mustajab. Makanya ketika pada saat lagi tawaf kita doa, apa aja kita minta, ya, bahasa kita aja boleh, dengan bahasa kita yang kita ya lebih paham ya kepada Allah, minta itu saat tawaf. Satu. Yang kedua, indal multazam, ketika ada di multazam. Itu multazam, Bapak Ibu Saudara, tempatnya di mana? Antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad. Gitu. Ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad. Itu tengahnya namanya multazam. Wa tahtal mizab, di bawah mizab. Mizab itu ya kalau kata kita apa? Pancoran emas. Ya, mizab namanya. Ya, itu tuh di bawah mizab. Cari tuh di bawah mizab itu ada namanya Hijr Ismail. Nah, itu kita berdoa pas di bawah pancoran emasnya. Nah, itu tuh kita ya termasuk berdoa di tempat yang mustajab. Wafil bait, ya termasuk di Ka'bah itu sendiri. Ya, bait artinya dari sudut mana aja. Ya, namanya bait itu rumah. Ya, jadi dari sudut mana saja posisinya, di kanan, ya di barat, di timur, di utara, di selatan. Nah, itu silahkan ya kita berdoa. Wa inda zamzam, dan ketika di zamzam. Nah, ini zamzam sumurnya, artinya sekarang udah tidak ada. Ya, dulu orang masih bisa ya berdoa di zamzam, sumur zamzam. Wa ala sofa wal marwa, di bukit sofa dan di bukit marwa. Wabil mas'a, dan di tempat-tempat sa'i, dari mulai dia melakukan sa'i itu terus jalan, itu semuanya tempatnya mustajab. Pertama sofa dulu, sofa sama marwa. Nah, kemudian mas'a, mas'a itu tempat sa'i. Selama kita melakukan perjalanan sa'i di posisi mana aja, itu termasuk mustajab. Wa khalfal maqam, di belakang maqam Ibrahim, itu maqam Ibrahim yang bentuknya seperti sangkar burung, ya warnanya ya kuning keemasan, itu namanya maqam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim. Ya, Bapak Ibu kalau bisa melihat tuh di maqam Ibrahim itu telapak kaki Nabi Ibrahim nampak jelas kelihatan. Wa fi Arafat, kemudian di Arafah itu tanggal 9, orang kalau pergi haji saat di Arafah berdoa di situ.
ya tempat yang mustajab. Wa fil Muzdalifati di Muzdalifah, wa fi Mina di Mina, wa indal jumrati salas dan pada saat lagi jumrah yang 3 di Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqobah. Tuh ada Jumratul salas namanya. Ada jumrah yang 3. Itu tanggal 11, tanggal 12 atau tanggal 13 kalau dia masih mau dia bisa melakukan yang ini jumrah. Kalau di tanggal 10 cuma 1 Jumratul Aqobah 7 batu. Tapi kalau hari 11, 12, 13 itu 7 batu, 7 batu, 7 batu. Jadi semuanya ada 21 batu yang harus kita siapkan ya, baik di Jumratul Ula, Jumratul Wusta maupun Jumratul Aqobah. Itu tempat-tempat yang mustajab namanya. Pamahrumun man la yajtahidu, maka sangat diluputkan orang yang tidak bersungguh-sungguh fid du'a fiha ya, untuk berdoa di situ. Sayang, sangat disayangkan kalau ada orang sudah pergi ke 15 titik tersebut tapi dia tidak sungguh-sungguh berdoa di situ. Ya makanya di Arafah jangan ngobrol mulu. Ya, ini kadang-kadang di Arafah di ngobrol aja dah. Ya, dari habis zuhur sampai asar sampai maghrib ngapain? Ngobrol aja. Kalau ngobrol Bapak Ibu Saudara tolong nggak akan habis-habisnya. Apalagi ada temen dah yang suka banget sama ngobrol. Ya udah di ngobrol aja. Ya, jangan sayang. Ya, di masjid juga begitu. Ini kadang-kadang orang di masjid ketemu, dia datang dari jam 3, cakep bener udah. Sebelum subuh dia udah pada datang. Di ngobrol. Di ngobrol aja sampai subuh. Ya, nah ini sering saya alami, saya lihat gitu. Ya Allah sayang-sayang, ya kesempatan, ya jangan digunakan buat ngobrol. Kalau perlu boleh ngomong sebentar, udah. Tapi jangan terus ngobrol-ngobrol. Orang ngobrol pas sejam kagak terasa. Tuh, orang kalau ngobrol tuh sejam gak terasa, 2 jam gak terasa. Tapi kalau kita wiridan setengah jam aja kayaknya udah lama banget. Ya, setengah jam kayaknya udah lama banget. Nah, kalau kita ngobrol dari jam 3 nungguin subuh, ya Allah cepet bener. Ya tapi hasilnya ya udah ngobrol aja. Nah, ini nanti kalau yang pergi haji tolong tuh. Ya, jadi jangan banyak ngobrol. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Cari tuh di 15 titik yang tadi tuh yang udah dijelaskan. Itu titik-titik itu semuanya termasuk mustajab. Ya, berugi kalau orang tidak bersungguh-sungguh untuk berdoa di tempat tersebut. Wa mazhabus Syafi'i, dan bermula mazhab Imam Syafi'i wa jamaahiru ashabihi, dan mayoritas ashab Imam Syafi'i, annahu yustahabu qiraatul Quran, sesungguhnya disunahkan baca Al-Quran fit tawafi dalam tawaf, li anu maudu'u zikrin, karena itu tempat zikir. Tuh makanya banyak orang ketika tawaf itu baca Quran aja, Quran dipegang gitu terus dibaca aja dah. Terus ada yang baca Yasin, ya, ada yang baca Tabarok, ada yang baca Al-Waqi'ah. Ternyata memang menurut mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas ashab Imam Syafi'i, ya, itu menganjurkan baca Al-Quran saat tawaf. Wa afdaluz zikri qiraatul Quran. Ternyata zikir yang paling afdol itu baca Al-Quran. Wahtaro Abu Abdillah Al-Halimi, dan telah memilih siapa Abu Abdillah Al-Halimi min kibari ashabi Syafi'i, termasuk daripada tokoh besar ashab Imam Syafi'i, annahu sesungguhnya dia ya bilang begini, la yustahabu qiraatul Qur'ani fihi, tidak disunnahkan baca Quran pada saat tawaf. Wasahihu wal awalu, namun yang sahih yang pertama. Yang pertama sahih, itu yang kita pakai. Boleh baca Al-Quran, boleh baca doa, silahkan. Qala ashabuna, berkata ashab kita Imam Syafi'i, wal qiraatu afdalu minad da'awati ghairil maksurati, baca Quran lebih bagus kebanding daripada baca doa yang tidak maksurah. Sebab nanti doa ada yang maksurah, ada yang ghair maksurah. Kalau doa yang maksurah bagus, silahkan baca baru Al-Quran. Bahkan kalau doa yang ghairu maksurah dibandingkan dengan baca Quran, lebih bagus baca Quran. Wa amal maksurah, itu adapun doa yang maksurah, ya, yang artinya ini doa dianjurkan, keterangannya ada dari Nabi, fahiya abdolu, maka itu lebih abdol minal qiraati, daripada baca Quran ala sahihi, menurut kaul yang sahih. Wakila, dan dikatakan al-qiraatu afdalu minha, membaca Al-Quran lebih bagus daripadanya. Ini sekedar ikhtilaf, Imam Nawawi jelaskan. Ya,
Tapi kesimpulannya baca Quran bagus, baca doa bagus gitu. Cuma ini sebagai wawasan. Ya, jadi ada doa ada yang maksurah, ada yang ghairu maksurah. Ya, ada baca Quran. Nah, sekarang bagaimana keutamaannya? Doa maksurah lebih bagus daripada baca Quran. Nah, kalau doa ghairu maksurah dengan baca Quran lebih bagus baca Al-Quran. Qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, berkata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullah, yustahabbu, disunnahkan ayyaqra'a, membaca siapa seorang fi ayyamil muslimi, di hari-hari musim, khatmatan fi tawafihi, satu kali khatam dalam tawafnya, fayu'azibu, fayu'azzamu, maka diagungkan ajruha, yaitu ganjaran pahalanya. Wallahu a'lam. Wa istahabu, dan disunahkan iza faragha minat tawafi, apabila seorang itu sudah selesai tawaf, wa min sholati raqatai tawaf, dan sudah selesai sholat 2 rakaat tawaf. Kan kita tuh Bapak Ibu kalau udah selesai tawaf sunnah sholat ya ba'da tawaf 2 rakaat. Nah, baru dia ayat 2 bima ahabba, dia berdoa apa yang ia cintai. Dan sunnahnya dia itu sholatnya di belakang makom Ibrahim. Jadi Bapak Ibu kalau udah rapi tawaf tuh selesai, nah sunnah ya dia sholat 2 rakaat setelah tawaf. Posisinya di mana? Cari di belakang makom Ibrahim. Ya, jadi cari makom Ibrahim mana nih? Oh, itu makom Ibrahim. Kita lurusin ke belakang. Nah, kita posisinya ada di belakang makom Ibrahim. Kita sholat 2 rakaat, kemudian baca. Nah, ini doanya. Wa minad doa ilmankul, dan doa yang dinukil ya dalam hadis Nabi. Nah, itu apa? Allahumma ana abduka wa ibnu abdika ataituka bizunubin kasiratin wa amalin sayiatin wa hadza maqamul aizi bika minan nar faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Itu doanya. Ya Allah, saya ini hambamu, saya ini anak daripada hambamu, yaitu anak dari Nabi Adam. Ya, saya datang kepada kamu dengan banyak dosa. Tuh, kita ngakuin tuh, ya Allah, saya datang ke sini bawa banyak dosa, amal-amalan yang kurang bagus. Nah, ini ada tempat berlindung dari siksaan api neraka. Maka ampunkanlah saya, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu doa yang dibaca setelah ya dia tawaf, kemudian setelah dia sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nanti baru faslun fid du'a fil multazam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.